Langit sore di pinggiran kota itu sering menjadi saksi bisu bagaimana Ernie dan Nanda berjuang mempertahankan kehidupan mereka. Rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali hanyalah bangunan sederhana dengan dinding semen kasar yang catnya mulai terkelupas, dan atap seng yang selalu menimbulkan bunyi berisik setiap kali hujan turun. Meski demikian, di dalam ruang sederhana itu, tersimpan cinta yang begitu tulus, meski juga diselimuti berbagai kesulitan. Nanda baru saja pulang dari pasar dengan wajah letih. Seharian ia mencoba menjajakan barang dagangan kecilnya, sebuah usaha warung kelontong sederhana yang ia rintis dengan modal terbatas. Seringkali, barang-barang itu tidak laku terjual sesuai harapan. Ada hari-hari ketika ia harus membawa pulang kembali sebagian besar dagangannya, lalu duduk termenung sambil menghitung untung rugi yang nyaris tidak ada. Ernie menyambut suaminya dengan senyum. Meski dalam hati ia tahu betul, kantong mereka hari ini hampir kosong. Ia sudah terbiasa melihat wajah Nanda yang muram setiap kali usaha itu tidak berjalan sesuai keinginan. Namun, ia memilih untuk tidak menambah beban dengan keluhan. "Capek, ya?" tanya Ernie lembut sambil menuangkan segelas air putih. Nanda hanya mengangguk, duduk di kursi kayu reot yang mulai goyah. "Entah sampai kapan begini. Nih, jualan habis waktu, tenaga pun terkuras, tapi hasilnya..." Ia menggeleng pelan. Ernie meletakkan gelas di depannya, lalu duduk bersebelahan. "Yang penting kita sudah berusaha. Aku percaya, suatu saat semua kerja kerasmu akan ada hasilnya." Kalimat sederhana itu, bagi Nanda, terasa seperti obat penenang. Ia tahu Ernie tidak pernah mengeluh meski mereka harus makan seadanya. Seringkali hanya nasi dengan garam atau sambal sederhana yang menjadi santapan malam. Namun, perempuan itu selalu menatapnya dengan senyum penuh pengertian. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, mereka makan bersama dengan lauk tempe goreng sisa pagi yang dipanaskan kembali. Nanda memandang istrinya, lalu berkata pelan, "Maaf ya, nih, aku tahu kamu pasti capek juga, tapi malah harus ikut susah begini." Ernie tersenyum sambil menyuapkan nasi. "Kita kan janji hidup bersama, Endra, bukan cuma di saat senang. Kalau harus melewati masa susah seperti ini, aku ikhlas. Aku percaya, kita bisa melewatinya." Jawaban itu membuat hati Nanda sedikit tenang. Ia merasa ada cahaya kecil yang selalu dipancarkan istrinya, meski hidup mereka saat itu gelap oleh keterbatasan. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Nanda terus mencoba berbagai cara agar usahanya berkembang. Kadang ia mencoba menjual kebutuhan rumah tangga, kadang beralih ke jajanan anak-anak. Namun, kegagalan lebih sering datang dibanding keberhasilan. Setiap kali usaha itu tersendat, Ernie selalu jadi orang pertama yang menguatkannya. Ada satu sore ketika hujan deras turun, dan atap rumah mereka bocor di beberapa sudut. Air merembes hingga membuat lantai basah. Nanda terlihat putus asa, berusaha menadah bocoran dengan ember dan baskom seadanya. Ernie hanya tertawa kecil sambil ikut membantu. "Lihat, rumah kita jadi punya musik sendiri," katanya, menunjuk bunyi tetesan air yang berjatuhan ke dalam ember. Nanda menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Meski kondisinya sulit, Ernie selalu punya cara membuat segalanya terasa lebih ringan. Tak jarang, Ernie menahan lapar agar Nanda bisa makan lebih banyak. Jika hanya ada satu potong lauk, ia pura-pura sudah kenyang. "Aku tadi sempat makan di rumah tetangga, Endra," katanya. Padahal itu hanya alasan agar suaminya tidak merasa bersalah. Suatu malam, ketika Nanda hampir menyerah, Ernie memegang tangannya erat. "Aku nggak pernah menyesal menikah denganmu, meski harus hidup susah. Jangan pernah berpikir kamu gagal. Yang penting kita berjuang bersama. Itu yang membuatku bahagia." Kalimat itu menusuk hati Nanda. Ia sadar, istrinya bukan sekadar pasangan hidup, tapi juga sandaran yang paling tulus. Ernie tidak hanya mendampinginya secara fisik,
tapi juga menopang semangat yang hampir padam. Hari-hari terus berjalan dengan segala keterbatasan. Ernie menjahit pakaian tetangga untuk menambah sedikit penghasilan, sementara Nanda tetap berusaha membangun usaha meski sering jatuh bangun. Meski hidup mereka serba kekurangan, ada cinta dan pengertian yang membuat segalanya terasa lebih berarti. Malam itu, sebelum tidur, Nanda menatap istrinya yang terlelap di sampingnya. Di wajah Ernie yang sederhana itu, ia melihat kekuatan yang membuatnya tidak bisa berhenti berharap. Dalam hati ia berjanji, suatu saat nanti ia akan membalas semua pengorbanan istrinya. Ia ingin membuat Ernie tersenyum, bukan karena menutupi rasa lapar, tapi karena hidup mereka benar-benar berubah lebih baik. Namun, janji itu, tanpa ia sadari, kelak akan teruji dengan cara yang berbeda. Pagi itu udara masih dingin, embun melekat di dedaunan di depan rumah kontrakan kecil mereka. Ernie duduk di pinggir ranjang, menatap sebuah kotak kayu mungil yang ia keluarkan dari lemari usang peninggalan orang tuanya. Di dalamnya tersimpan beberapa perhiasan sederhana, cincin emas tipis, kalung dengan liontin kecil, dan sepasang anting yang pernah ia kenakan di hari pernikahannya. Semua itu bukan sekadar benda berharga, melainkan kenangan yang syarat makna. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, usaha Nanda benar-benar goyah. Dagangan sering tidak laku, sementara kebutuhan rumah tangga semakin mendesak. Lebih dari itu, Nanda mengeluh bahwa ia membutuhkan modal tambahan untuk membeli perlengkapan baru agar dagangannya terlihat lebih layak di mata pembeli. Ernie paham betul, suaminya tengah berada di ambang keputusasaan. Ia sering melihat Nanda termenung lama di depan meja makan kosong, memegang catatan keuangan dengan wajah kusut. Hatinya teriris setiap kali mendengar Nanda menghela napas berat seolah menyerah pada keadaan. Tanpa banyak bicara, Ernie tahu ia harus melakukan sesuatu. Dan pagi itu, dengan tangan gemetar, ia membuka kotak perhiasan tersebut. Ia menatap kalung emas tipis yang dulu diberikan ibunya dengan penuh kasih sebelum Ernie menikah. "Jaga ini baik-baik, Nak," pesan ibunya waktu itu. "Kalau suatu hari kamu dalam keadaan sulit, mungkin benda ini bisa menolong." Air mata menetes pelan di pipi Ernie. Ia merasa seperti mengkhianati kenangan, tapi hatinya mantap. Ia tidak ingin melihat suaminya kehilangan semangat. Ia rela melepas benda berharga itu demi menjaga mimpi yang mereka perjuangkan bersama. Ketika Nanda pulang sore harinya, wajahnya masih murung. "Aku nggak tahu harus gimana. Nih, kalau kita nggak bisa tambah modal, mungkin usaha ini benar-benar berhenti." Ernie menatapnya lembut. Ia lalu mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tas. "Endra, aku ada sesuatu." Nanda mengernyit, mengambil amplop itu. Saat ia membukanya, matanya terbelalak. Ada beberapa lembar uang hasil penjualan perhiasan. "Ini dari mana, nih?" Ernie menahan napas sejenak sebelum menjawab. "Aku jual perhiasan dari ibu. Kalung, cincin, dan anting. Aku tahu itu penting, tapi aku lebih percaya pada usahamu. Aku nggak mau lihat kamu menyerah." Nanda terdiam. Tangannya bergetar memegang uang itu, sementara matanya memandang Ernie dengan campuran rasa haru dan rasa bersalah. "Kenapa kamu rela melakukan ini? Itu kan satu-satunya peninggalan dari orang tuamu." Ernie tersenyum tipis meski hatinya masih terasa perih. "Perhiasan itu cuma benda. Tapi kalau usahamu berhasil, kalau hidup kita bisa lebih baik, itu jauh lebih berharga buatku. Aku percaya sama kamu, Endra." Nanda tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya bisa meraih tangan istrinya, menggenggam erat seakan takut kehilangan. Dalam hatinya, ia berjanji akan membuktikan bahwa pengorbanan Ernie tidak sia-sia. Hari-hari berikutnya, uang itu digunakan Nanda untuk membeli perlengkapan usaha. Ia membeli etalase kecil, beberapa stok barang baru, dan membuat tampilan dagangannya lebih rapi. Hasilnya cukup terasa. Pembeli mulai berdatangan,
Meski belum banyak, tapi ada peningkatan. Setiap kali Nanda bercerita tentang pelanggan baru, matanya berbinar penuh semangat. Ia kembali optimis. Dan itu semua karena pengorbanan Ernie. Meski begitu, Ernie selalu menahan perasaan kosong yang sesekali menyelinap ketika ia meraba lehernya yang kini tanpa kalung. Ada ruang hampa, tapi ia menguatkan diri dengan keyakinan bahwa semua itu sepadan. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di depan rumah, Nanda menatap istrinya dalam-dalam. "Nih, aku nggak tahu gimana cara balas kebaikanmu. Rasanya semua yang kulakukan belum cukup." Ernie menggeleng sambil tersenyum. "Aku nggak butuh balasan. Aku cuma mau kita tetap jalan bareng. Selama kamu nggak menyerah, aku bahagia." Jawaban itu membuat hati Nanda semakin bergetar. Ia merasa istrinya adalah cahaya yang selalu menuntunnya keluar dari kegelapan. Namun, ia tak pernah tahu, kelak ketika roda kehidupan berputar dan ia berada di puncak, pengorbanan itu akan terkubur di bawah tumpukan kesibukan dan kesombongan. Saat itu tiba, Ernie hanya bisa menatap kembali masa-masa ini, masa di mana ia rela kehilangan bagian dari dirinya demi mempertahankan mimpi bersama. Malam selalu menjadi waktu yang paling tenang sekaligus paling jujur bagi Ernie dan Nanda. Setelah seharian penuh berjibaku dengan rutinitas berat, keduanya sering duduk berdampingan di ruang tengah rumah kontrakan mereka. Hanya ada cahaya redup dari lampu minyak kecil, sebab listrik kadang sengaja mereka hemat. Suasana itu sederhana, tapi justru disitulah lahir percakapan paling dalam antara suami dan istri yang sedang berjuang. Ernie biasanya duduk dengan kain selimut tipis menutupi bahunya. Wajahnya terlihat lelah setelah seharian membantu pekerjaan rumah tangga. Kadang juga menjahit pakaian tetangga demi menambah penghasilan kecil-kecilan. Di sisi lain, Nanda sering terlihat termenung sambil menatap catatan usahanya. Angka-angka yang tercatat di sana selalu membuat dahi Nanda berkerut. Namun ia mencoba untuk tidak larut dalam keputusasaan. "Endra," panggil Ernie pelan suatu malam, ketika keheningan terasa begitu pekat. Nanda menoleh sebentar. "Kamu percaya nggak kalau semua ini nanti akan berubah? Kalau suatu hari kita bisa punya rumah sendiri, makan enak tanpa harus mikirin besok masih ada atau tidak?" Pertanyaan itu membuat Nanda tersenyum getir. "Kalau aku nggak percaya, mungkin aku udah berhenti dari dulu. Nih. Tapi kadang, rasa capek itu datang begitu saja. Rasanya seperti jalan panjang yang gak kelihatan ujungnya." Ernie mengulurkan tangannya, menggenggam jemari Nanda dengan hangat. "Makanya kita harus saling percaya. Aku percaya sama kamu. Aku percaya usaha kita gak akan sia-sia. Setiap malam aku doain kita, Endra, supaya Tuhan bukakan jalan, walau sekecil apapun." Ucapan itu membuat hati Nanda sedikit tenang. Ada semacam energi baru yang muncul setiap kali Ernie bicara dengan keyakinan seperti itu. Seakan-akan istrinya benar-benar meyakini sesuatu yang belum bisa ia lihat. Malam-malam mereka sering diisi dengan doa bersama. Sambil duduk di atas tikar lusuh, Nanda menundukkan kepala, sementara Ernie memimpin doa dengan suara bergetar. "Ya Tuhan, jangan biarkan usaha kami sia-sia. Lindungi langkah suamiku. Berikan kami kekuatan untuk terus bertahan." Doa itu sederhana, tapi keluar dari hati yang paling dalam. Kadang, setelah berdoa, mereka berbincang tentang mimpi-mimpi kecil yang terasa besar bagi mereka. "Kalau nanti usaha kita berhasil," kata Nanda suatu malam dengan mata menerawang, "aku pengen beliin kamu kalung yang lebih bagus dari yang pernah kamu punya." Ernie tersenyum, meski ada sedikit perih di hatinya mengingat kalung yang sudah ia jual. "Aku nggak butuh kalung, Endra. Aku cuma pengen kamu bahagia dengan usahamu. Kalau kamu senyum karena berhasil, itu udah jadi hadiah buatku." Ucapan itu membuat Nanda terdiam. Ia sadar, kebahagiaan Ernie tidak pernah bergantung pada materi. Ada malam-malam lain ketika mereka membicarakan hal-hal kecil dengan penuh semangat.
seolah-olah sedang merajut masa depan yang pasti akan mereka miliki. Bayangin ya, Endra, ujar Ernie sambil memejamkan mata. Suatu hari kita punya rumah mungil tapi nyaman. Ada halaman kecil buat tanam bunga. Kamu punya toko sendiri. Nggak harus dorong gerobak atau bongkar muat barang tiap hari. Dan kita bisa makan bareng tanpa khawatir lauknya cukup atau enggak. Nanda mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Gambaran sederhana itu terasa seperti surga. Iya, nih, aku janji, suatu hari kita akan sampai ke situ. Keyakinan itu, meski sederhana, menjadi penguat terbesar mereka. Meski kenyataan sehari-hari penuh kesulitan, percakapan penuh harapan itu membuat mereka tetap bertahan. Mereka berdua tahu, tanpa doa dan mimpi, mungkin langkah mereka sudah berhenti di tengah jalan. Waktu berlalu. Malam demi malam, doa-doa mereka terus naik ke langit. Ada kalanya Nanda merasa doa itu belum terkabul, tapi Ernie selalu mengingatkan, Tuhan pasti dengar. Mungkin waktunya belum sekarang. Tapi percayalah, Endra, setiap tetes keringatmu dilihat olehnya. Dan benar, doa itu tidak pernah sia-sia. Sedikit demi sedikit, kehidupan mereka mulai bergerak, meski pelan. Usaha Nanda tidak langsung besar, tapi ada perkembangan. Setiap kali ada satu pelanggan tetap yang datang kembali, itu menjadi alasan bagi mereka untuk kembali bersyukur. Bagi Nanda, doa-doa di malam itu adalah jangkar yang menjaga kewarasannya. Tanpa doa, mungkin ia sudah patah arang. Tanpa percakapan dengan Ernie, mungkin ia sudah berhenti berusaha. Sementara bagi Ernie, doa adalah cara untuk menjaga api harapan tetap menyala. Ia tahu jalan mereka masih panjang, tapi selama mereka bisa duduk berdua, menggenggam tangan satu sama lain, berbagi keyakinan yang sama, hidup terasa cukup. Malam panjang itu akhirnya menjadi saksi. Di balik kesulitan, ada cinta yang menguatkan. Di balik doa, ada keyakinan yang menuntun. Dan di balik semua percakapan penuh harapan itu, lahirlah alasan bagi mereka untuk terus melangkah, meski dunia terasa menutup pintu. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah jendela rumah kontrakan kecil mereka. Tidak ada yang istimewa bagi orang lain, tapi bagi Ernie dan Nanda, hari itu terasa lebih hangat. Nanda baru saja menata etalase kecil yang ia beli dari hasil penjualan perhiasan Ernie. Rak kayu sederhana dengan kaca bening itu menjadi kebanggaan baru di depan warung kecilnya. Walau ukurannya tidak besar, tampilannya membuat barang dagangan terlihat lebih rapi dan menarik. Hari pertama etalase itu dipasang, ada perubahan yang langsung terasa. Beberapa ibu rumah tangga yang lewat berhenti sejenak untuk melihat. Mereka menunjuk barang-barang yang tertata di dalamnya. Gula, sabun, minyak goreng, dan jajanan kecil. Nanda melayani mereka dengan penuh semangat. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Laris juga, ya, Endra, ujar Ernie yang ikut membantu menghitung uang kembalian. Suaranya penuh kelegaan. Nanda mengangguk sambil menghela napas lega. Alhamdulillah. Nih, mungkin orang jadi lebih percaya kalau lihat barang-barang kita ditata begini. Kelihatan lebih serius, nggak asal jualan. Hari itu, meski tidak semua barang habis, penjualannya jauh lebih baik daripada biasanya. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan kecil, cukup untuk membeli lauk segar malam itu, ayam potong 1 ekor yang sudah lama tidak mampir di meja makan mereka. Malamnya, saat duduk berdua di ruang tengah, Ernie menatap suaminya dengan mata berbinar. Aku seneng banget lihat kamu semangat lagi. Rasanya kayak usaha kita mulai kelihatan hasilnya. Nanda menatap istrinya dengan senyum yang jarang ia tunjukkan. Kalau bukan karena kamu, nih, mungkin aku udah nyerah. Etalase ini, semua karena pengorbananmu. Ernie hanya tersenyum tipis, tidak ingin membuat Nanda larut dalam rasa bersalah. Yang penting sekarang kita lihat ada perkembangan. Itu sudah cukup buatku. Hari-hari berikutnya,
usaha mereka terus mengalami peningkatan. Para tetangga mulai mengenal warung kecil itu sebagai tempat membeli kebutuhan harian. Bahkan, ada anak-anak yang sering mampir untuk membeli permen atau biskuit. Suara riuh mereka membuat suasana warung terasa hidup. Nanda tampak lebih bersemangat setiap kali bangun pagi. Ia mulai rajin mencatat barang keluar masuk, sesuatu yang dulu sering ia abaikan karena malas. Kini, ia ingin memastikan usaha kecil itu tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Ernie pun ikut membantu, meski tetap sibuk dengan pekerjaan rumah dan jahitan tetangga. Ia sering menyarankan hal-hal kecil, seperti menambahkan jajanan ringan yang digemari anak-anak, atau menjaga agar warung selalu bersih. Nanda mendengarkan, meski kadang pura-pura cuek, tapi diam-diam ia tahu istrinya banyak berjasa. Satu sore, ketika warung sedang cukup ramai, Nanda sempat menoleh ke arah Ernie yang sibuk melayani pembeli. Senyum Ernie mengembang tulus. Matanya bersinar setiap kali menyapa pelanggan. Dalam hati, Nanda merasa ada kebanggaan besar. Istriku benar-benar luar biasa, pikirnya. Kalau bukan karena dia, aku nggak akan bisa sampai di titik ini. Keuntungan kecil demi kecil yang terkumpul perlahan mengubah kehidupan mereka. Mereka tidak lagi makan sekadar nasi dan garam. Sesekali, Ernie bisa memasak sayur dengan lauk sederhana, bahkan membeli buah untuk camilan. Walau masih jauh dari kata berlimpah, ada rasa lega yang mengisi hati mereka. Suatu malam, saat menikmati makan malam bersama, Nanda berkata, "Nih, aku nggak nyangka ya, usaha ini bisa jalan begini. Memang belum besar, tapi rasanya ada harapan." Ernie mengangguk pelan. "Aku selalu percaya, Endra. Yang penting kita sabar. Setiap langkah kecil itu tetap langkah maju." Kalimat itu membuat hati Nanda terenyuh. Ia sadar, Ernie tidak pernah mengeluh, bahkan di masa-masa paling sulit. Kini, ketika usaha mulai berkembang, Ernie tidak menuntut apa-apa. Ia hanya tersenyum, merasa cukup dengan kebahagiaan sederhana. Perubahan ini juga membawa dampak pada hubungan mereka. Malam-malam yang dulu dipenuhi kecemasan, kini diisi dengan rasa syukur. Doa-doa yang mereka panjatkan tetap sama sederhana, tapi kali ini dengan hati yang lebih ringan. "Ya Tuhan," bisik Ernie dalam doanya suatu malam, "terima kasih Engkau tunjukkan jalan bagi kami. Jangan biarkan kami lupa diri. Biarlah usaha kecil ini jadi berkah, bukan beban." Nanda yang mendengar doa itu dari samping hanya bisa menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bersalah, tapi juga semakin bertekad untuk terus berusaha lebih keras. Kehidupan mereka memang belum sepenuhnya berubah. Mereka masih tinggal di kontrakan sederhana, masih berhitung setiap kali ingin membeli sesuatu, masih harus bekerja keras setiap hari. Tapi ada kebanggaan yang tumbuh. Kebanggaan karena mereka berhasil bertahan, dan kini mulai melihat hasil nyata dari perjuangan panjang. Langkah kecil itu menjadi bukti bahwa pengorbanan tidak sia-sia. Dan di hati Ernie, tersimpan rasa syukur mendalam. Meski jalan hidupnya berat, ia tidak pernah salah menaruh harapan pada suaminya. Seiring berjalannya waktu, warung kecil Nanda semakin ramai. Pelanggan yang tadinya hanya beberapa orang tetangga kini bertambah. Ada orang dari gang lain yang mulai mengenal tempat itu. Bahkan ada langganan tetap yang hampir setiap hari mampir membeli kebutuhan rumah. Perubahan itu tentu membuat Nanda merasa bangga. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasakan bahwa usahanya benar-benar punya arah. Namun, perkembangan kecil itu membawa konsekuensi baru. Nanda semakin tenggelam dalam kesibukan. Ia bangun lebih pagi, sering berangkat lebih cepat ke pasar untuk ulakan barang, dan pulang larut malam setelah memastikan warungnya tertata rapi. Semangatnya memang kembali menyala, tapi perlahan kebersamaan dengan Ernie mulai terabaikan. Awalnya, Ernie tidak keberatan. Ia paham bahwa usaha butuh tenaga ekstra. Ketika Nanda pulang terlambat,
Ernie menunggu dengan sabar sambil menyiapkan makan malam. Biar dia makan hangat, begitu pikirnya. Namun, seringkali nasi sudah dingin, lauk sudah mulai kering, dan Ernie akhirnya makan sendiri dengan perasaan yang sulit ia ungkapkan. Suatu malam, jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Ernie duduk di ruang tengah dengan lampu redup, menunggu Nanda yang belum juga pulang. Ketika suara pintu berderit akhirnya terdengar, Ernie bergegas menyambut. "Kamu belum tidur, nih?" tanya Nanda. Terlihat lelah tapi juga agak tergesa. "Aku nunggu kamu makan bareng," jawab Ernie sambil tersenyum, meski matanya tampak sayu. Nanda hanya mengangguk singkat. "Aku udah makan di warung tadi, biar nggak kelaparan pas bersihin barang." Senyum Ernie langsung memudar, tapi ia cepat-cepat menutupinya. "Oh, ya udah. Mau teh hangat?" "Enggak usah. Aku capek banget. Mau langsung tidur aja." Nanda berjalan ke kamar, meninggalkan Ernie yang masih duduk di meja makan. Makanan yang ia siapkan sejak sore tetap utuh, dingin tanpa tersentuh. Sejak malam itu, kejadian serupa berulang. Nanda semakin jarang makan di rumah. Alasannya macam-macam. Kadang sudah kenyang di luar, kadang terlalu lelah, kadang harus bertemu pemasok. Ernie mencoba memahami, tapi di dalam hatinya ada rasa sepi yang makin hari makin besar. Pagi-pagi pun, Nanda sudah sibuk dengan catatan barang atau bergegas ke pasar. Sarapan bersama yang dulu sering jadi momen kecil penuh tawa, kini hampir hilang sama sekali. Ernie sering bangun hanya untuk mendapati Nanda sudah pergi, meninggalkan secarik catatan singkat. "Aku ke pasar. Jangan lupa kunci pintu." Kesibukan itu juga membuat Nanda mulai jarang berbicara dengan istrinya. Jika dulu malam-malam mereka diisi dengan doa dan percakapan penuh harapan, kini Nanda lebih sering tertidur begitu saja setelah pulang. Kadang ia masih sempat bercerita singkat tentang jumlah penjualan, tapi tanpa perhatian pada perasaan Ernie. Ernie merindukan percakapan itu. Ia merindukan genggaman tangan Nanda saat mereka sama-sama menatap langit malam. Namun, ia memilih diam. Ia berpikir, mungkin ini hanya fase yang harus mereka lalui. Asal dia tetap semangat. "Aku kuat," gumamnya pada diri sendiri. Tetapi diam-diam, hati Ernie sering terluka. Saat ia duduk sendiri di meja makan, menatap piring kosong di hadapannya, ia teringat masa-masa ketika Nanda selalu berusaha melibatkan dirinya dalam setiap keputusan, sekecil apapun. Kini, ia merasa seperti hanya penonton dalam kesibukan suaminya. Suatu sore, ketika Nanda sibuk menata barang di warung, Ernie mendekat dengan hati-hati. "Endra, kamu nggak capek? Seharian belum istirahat." "Aku masih kuat. Nih, nanti aja kalau udah beres. Kalau enggak, barang bisa berantakan." Jawaban itu singkat. Matanya tak lepas dari catatan. Ernie ingin menambahkan sesuatu. Ingin berkata bahwa ia merasa kesepian. Ingin mengingatkan bahwa rumah bukan sekadar tempat tidur setelah lelah bekerja. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia hanya mengangguk dan mundur pelan. Meski begitu, di balik rasa sepi, Ernie tetap mencoba memberi dukungan. Ia tetap menyiapkan makan, tetap menjaga rumah, tetap menunggu meski sering kecewa. Baginya, cinta adalah kesabaran, dan kesabaran adalah ujian yang harus ia lalui. Di sisi lain, Nanda tidak menyadari perubahan yang sedang terjadi. Baginya, kesibukan adalah bukti bahwa ia sedang memperjuangkan masa depan. Ia tidak tahu bahwa di balik itu, ada bagian dari Ernie yang perlahan merasa terlupakan. Hari-hari berjalan dengan pola yang sama. Nanda tenggelam dalam bisnis, Ernie tenggelam dalam sepi. Namun, di hati Ernie masih ada keyakinan. Semua ini untuk kebaikan bersama. Ia hanya berharap, kesibukan tidak membuat Nanda lupa pada satu hal terpenting, bahwa rumah tangga mereka bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal menjaga hati. Hari-hari yang dilalui Ernie dan Nanda memang menunjukkan perubahan nyata.
Warung kecil yang dulu sepi kini semakin ramai. Bahkan, beberapa pemasok mulai menawarkan barang dengan harga lebih murah, melihat potensi warung mereka. Nanda yang dulu sering murung kini tampak percaya diri. Setiap langkahnya penuh semangat. Setiap ucapannya terdengar lebih mantap. Namun, seiring datangnya keberhasilan, perlahan ada sisi lain yang ikut tumbuh dalam diri Nanda. Sikapnya yang dulu sederhana dan penuh kehati-hatian mulai bergeser menjadi keras kepala. Ia semakin yakin dengan pilihannya sendiri, dan seringkali menutup telinga terhadap saran orang lain, termasuk dari Ernie. Satu sore, ketika Ernie sedang menyapu halaman depan warung, ia melihat Nanda sedang menata barang dengan cara yang terburu-buru. Beberapa bungkus jajanan hampir jatuh, membuat tumpukan terlihat berantakan. "Endra, kalau ditata miring begini, nanti gampang jatuh. Mungkin lebih baik kamu susun sejajar biar rapi," ucap Ernie lembut, seperti biasanya. Nanda menoleh sekilas, lalu menghela napas panjang. "Nih, kamu nggak usah terlalu ikut campur. Aku yang tahu cara menata biar cepat dilihat pembeli." Ernie terdiam, kaget mendengar nada suara suaminya. Padahal ia hanya ingin membantu. "Aku cuma kasih saran, Endra, biar lebih aman." "Sudahlah, kamu urus aja rumah. Urusan dagang biar aku yang atur," potong Nanda dengan nada tegas, bahkan terdengar merendahkan. Kata-kata itu menusuk hati Ernie. Ia merasa seolah semua pengorbanan yang dulu ia lakukan tidak berarti. Ia yang rela menjual perhiasan untuk membeli etalase, ia yang sering membantu melayani pelanggan, kini dianggap tak punya hak bicara. Namun, Ernie memilih diam. Ia hanya menunduk, melanjutkan sapuannya, meski dalam hati terasa perih. Perubahan itu tidak hanya sekali terjadi. Semakin hari, Nanda semakin sering bersikap dingin setiap kali Ernie memberikan masukan. Saat Ernie menyarankan agar mereka menyisihkan sedikit keuntungan untuk ditabung, Nanda menanggapinya dengan tawa sinis. "Tabungan? Nih, sekarang saatnya kita kembangkan usaha, bukan simpan uang. Kamu tuh nggak ngerti bisnis. Kalau semua ditabung, kapan majunya?" Nada suaranya tidak lagi sekadar tegas, tapi merendahkan. Seakan-akan Ernie hanyalah orang awam yang tidak mengerti apa-apa. Padahal, Ernie hanya ingin mengingatkan agar mereka punya pegangan jika suatu saat usaha kembali goyah. Lambat laun, Ernie menyadari bahwa kesuksesan kecil ini mulai mengubah suaminya. Nanda yang dulu rendah hati kini sering bicara dengan nada menggurui. Ia semakin jarang tersenyum, semakin jarang memberi perhatian, dan lebih sering memandang Ernie sebagai penghalang daripada pendukung. Namun, meski hatinya sakit, Ernie tetap berusaha bersabar. Ia selalu meyakinkan dirinya bahwa mungkin Nanda hanya lelah. Ia mencoba menutupi rasa kecewa dengan senyum, berharap sikap Nanda akan kembali seperti dulu. Malam itu, ketika mereka duduk bersama di ruang tengah, Ernie mencoba membuka obrolan ringan. "Endra, kamu ingat nggak dulu waktu kita sama-sama susah? Rasanya luar biasa ya sekarang bisa sampai titik ini." Nanda mendengus kecil. "Ya iyalah. Semua karena aku kerja keras. Kalau aku nggak maksa terus maju, kita mungkin masih hidup pas-pasan." Ernie terdiam. Kata-kata itu membuatnya semakin sadar. Nanda benar-benar lupa bahwa perjuangan itu bukan hanya miliknya seorang. Ia lupa ada seorang istri yang rela menahan lapar, menjual barang berharga, dan selalu menemaninya di saat terpuruk. Malam itu, Ernie tidak lagi menanggapi panjang. Ia hanya menarik napas dalam-dalam dan menatap lantai. Dalam hatinya, ada gelombang kesedihan yang tak bisa ia ungkapkan. Tapi ia tahu, diam adalah cara terbaik untuk menghindari pertengkaran. Hari-hari berikutnya, pola yang sama terulang. Nanda semakin sibuk, semakin percaya diri, tapi juga semakin sering melukai hati Ernie dengan kata-kata. Tidak ada bentakan,
Tapi setiap kalimat merendahkan terasa seperti tusukan yang dalam. Meski begitu, Ernie tetap setia mendampingi. Ia sadar bahwa cinta sejati tidak hanya diuji oleh kesulitan, tapi juga oleh kesuksesan. Jika dulu ia bisa kuat di tengah kekurangan, kini ia harus belajar kuat menghadapi perubahan sikap suaminya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Ernie berbisik lirih. Apakah ini harga dari sebuah keberhasilan? Malam itu hujan turun deras, mengetuk atap seng rumah mereka dengan suara berulang yang biasanya menenangkan. Namun, bagi Ernie, suara itu justru membuat hatinya semakin terasa sepi. Ia duduk di kursi rotan tua di ruang tengah, menatap meja makan yang masih penuh dengan lauk sederhana, sayur bening dan tempe goreng yang ia masak sore tadi. Piring di hadapannya kosong, hanya miliknya sendiri yang terpakai. Nanda belum juga pulang. Beberapa kali Ernie mencoba menghubungi lewat telepon genggamnya, tapi tak ada jawaban. Ia tahu suaminya sedang sibuk dengan urusan dagang, mungkin bertemu pemasok atau pelanggan baru. Tapi tetap saja, rasa ditinggalkan itu menyakitkan. Ketika pintu akhirnya terbuka sekitar pukul 11 malam, Nanda masuk dengan langkah tergesa. Jas hujan masih menempel di tubuhnya. "Aku capek banget. Nih, tidur duluan aja. Jangan tunggu aku kalau pulang malam," katanya cepat, tanpa menoleh ke meja makan. Ernie hanya bisa menunduk, menahan rasa perih. Ia ingin bertanya, ingin berkata bahwa ia menunggu berjam-jam demi makan bersama, tapi kata-kata itu tertelan. Yang keluar hanya lirih. "Iya, Endra." Piring yang ia siapkan tetap dingin, tak tersentuh. Lalu akhirnya ia rapikan sendiri sambil menahan air mata. Hari-hari berikutnya, luka itu semakin dalam. Nanda, yang dulu selalu menyertakan Ernie dalam percakapan tentang masa depan, kini lebih sering berbicara sendirian. Ia mengambil keputusan tanpa diskusi. Jika Ernie mencoba memberi masukan, jawabannya singkat dan bernada meremehkan. "Nih, aku pikir kita perlu sisihkan uang buat jaga-jaga," ucap Ernie suatu pagi dengan hati-hati. Nanda yang sedang sibuk mencatat stok menoleh sekilas. "Aku udah bilang, kamu gak usah mikirin begitu. Aku tahu yang terbaik. Kamu urus aja rumah." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang Nanda bayangkan. Ernie merasa seolah-olah ia tak lagi berarti, hanya sekadar pelengkap dalam kehidupan suaminya. Padahal, ia selalu ada sejak awal, mendukung tanpa henti. Suatu sore, ketika warung sedang sepi, Ernie memperhatikan Nanda yang sibuk menghitung uang. Wajahnya serius, matanya fokus pada lembar-lembar rupiah di tangannya. Ernie ingin sekali mengingatkan, ingin menyentuh pundaknya dan berkata, "Jangan lupa aku ada di sini." Tapi ia menahan diri. Ia takut suaranya hanya akan dianggap gangguan. Malam itu, Ernie menuliskan isi hatinya di buku catatan kecil yang ia simpan di laci. Tulisan tangannya bergetar. Tinta menetes karena air mata. "Aku bahagia melihat usahamu maju, Endra. Tapi hatiku sakit saat aku merasa tak lagi kau pandang. Aku bukan ingin mengatur, hanya ingin didengar. Aku ingin kembali jadi bagian dari ceritamu, bukan sekadar penonton." Menulis menjadi satu-satunya cara Ernie meluapkan perasaannya. Ia tidak sanggup mengatakannya langsung. Setiap kali ingin bicara, ia teringat nada suara Nanda yang keras, tatapan matanya yang dingin, lalu memilih diam. Namun diam itu justru membuat luka semakin lebar. Ia mulai merasa sendirian, meski berada di rumah yang sama dengan suaminya. Kehangatan yang dulu ada perlahan berganti dingin. Rumah yang dulu penuh doa dan harapan kini hanya berisi kesibukan dan kelelahan. Suatu malam, ketika Ernie selesai menunaikan sholat tahajud, ia duduk lama di sajadahnya. Air mata membasahi pipinya. Dalam doanya ia berkata lirih, "Ya Allah, kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku membenci suamiku sendiri. Aku ingin tetap sabar, meski hatiku terluka."
Di kamar, Nanda tidur pulas tanpa menyadari gejolak di hati istrinya. Ia tidak tahu bahwa kesuksesan yang ia banggakan sedang meninggalkan jejak luka dalam pada wanita yang selalu setia di sisinya. Bagi Ernie, kesabaran bukan lagi sekadar pilihan, tapi satu-satunya jalan agar rumah tangga mereka tetap bertahan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa menanggung luka itu sendirian? Kesuksesan warung Nanda tidak berhenti di situ. Lambat laun, ia mulai merambah ke bidang lain. Ia mencoba menjual barang dalam jumlah lebih besar, menjalin kerjasama dengan pemasok dari luar kota, bahkan menghadiri pertemuan dengan pengusaha kecil lainnya. Dari lingkaran baru itu, Nanda diperkenalkan pada orang-orang yang hidupnya berbeda jauh dari keseharian Ernie dan dirinya dulu. Awalnya, Nanda merasa canggung. Ia terbiasa hidup sederhana, sementara orang-orang di lingkaran barunya tampil necis dengan pakaian mahal, berbicara dengan penuh percaya diri, dan membicarakan angka-angka besar yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Namun, sedikit demi sedikit, Nanda mulai terbiasa. Ia belajar cara berbicara, cara tertawa di sela-sela candaan bisnis, bahkan mulai menikmati aroma rokok mahal dan kopi hitam pekat yang selalu hadir di meja pertemuan. Lingkungan itu memberinya rasa percaya diri yang baru. Ia merasa naik kelas, merasa diakui. Namun di balik itu semua, perlahan ada jarak yang terbentuk. Jarak antara dirinya dan Ernie. Suatu malam, Nanda pulang lebih larut dari biasanya. Pakaian yang ia kenakan berbeda dari biasanya. Kemeja rapi, sepatu mengilap, dan aroma parfum asing yang tidak pernah Ernie cium sebelumnya. "Kamu habis dari mana, Endra?" tanya Ernie pelan, menahan rasa penasaran bercampur khawatir. "Pertemuan bisnis," jawab Nanda singkat sambil melepas jam tangan mahal barunya. "Orang-orang besar ngajak ngobrol. Kalau aku nggak ikut, bisa ketinggalan." Ernie hanya mengangguk, meski hatinya terasa semakin jauh. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin ikut merasakan apa yang suaminya jalani, tapi Nanda tidak memberi ruang untuk itu. Ia berbicara dengan nada yang seolah-olah Ernie tidak akan mengerti. Hari-hari berikutnya, pola itu semakin jelas. Nanda lebih sering pergi, meninggalkan Ernie sendirian di rumah. Jika dulu ia sibuk dengan warung, kini ia sibuk dengan pertemuan, pesta kecil, atau jamuan makan malam bersama rekan bisnis. "Nih, jangan tunggu aku makan malam. Aku ada acara sama teman-teman," ucapnya suatu sore sambil merapikan dasinya. Ernie menatapnya lama. "Acara apa, Endra? Bukannya besok bisa ketemu lagi?" "Kalau nggak datang sekarang, bisa dianggap nggak serius. Dunia bisnis itu beda. Nih, kamu nggak ngerti." Kalimat itu membuat hati Ernie makin perih. Ia merasa semakin tersingkir, seperti bukan lagi bagian penting dalam kehidupan suaminya. Padahal, dulu setiap langkah mereka selalu dibicarakan bersama. Di dunia baru Nanda, pesta dan kenyamanan menjadi hal biasa. Ia mulai terbiasa duduk di restoran mewah, mendengar musik keras, bercampur tawa dan obrolan ringan yang jauh dari kesederhanaan hidupnya dulu. Ia menikmati hidangan yang tidak pernah ia cicipi sebelumnya, merasa bangga bisa satu meja dengan orang-orang yang punya mobil mewah dan rumah megah. Namun, semakin Nanda tenggelam dalam kenyamanan itu, semakin ia lupa pada sosok yang menunggunya di rumah kontrakan sederhana. Ernie sering duduk di ruang tamu dengan pakaian rumahnya yang sederhana, menunggu pintu terbuka. Tapi yang datang bukan lagi Nanda yang dulu. Yang datang adalah lelaki asing dengan senyum penuh percaya diri, namun dingin ketika berbicara dengannya. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik, Ernie menyiapkan teh hangat di meja. Nanda baru pulang lewat tengah malam. Wajahnya sumringah, matanya berbinar. "Endra, aku bikinin teh, biar badan kamu hangat," ujar Ernie penuh harap. Nanda melirik sebentar lalu berkata, "Aku udah minum tadi. Nih, di sana tehnya enak banget. Beda sama yang biasa kita minum."
Kata-kata itu terasa sederhana, tapi bagi Ernie, rasanya seperti ditikam. Ia tidak marah, tidak protes. Ia hanya tersenyum tipis sambil menunduk, menyingkirkan cangkir teh yang sudah mulai beruap dingin. Dalam hati, Ernie sadar bahwa dunia baru yang dimasuki suaminya semakin menjauhkan mereka. Nanda mengejar kenyamanan, sementara ia hanya ingin kebersamaan. Dan malam itu, Ernie berdoa dalam diam, agar suaminya tidak sepenuhnya hilang di telan dunia yang kini ia banggakan. Malam itu rumah tampak hening. Jam dinding di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Namun Ernie masih duduk di kursi rotan dengan wajah letih. Nanda baru pulang setengah jam sebelumnya, dengan aroma asap rokok dan parfum asing yang menempel di pakaiannya. Senyumnya lebar, seperti seseorang yang baru saja pulang dari pertemuan penuh tawa dan keakraban. Ernie memandanginya dari kejauhan. Hatinya penuh rasa rindu pada sosok suami yang dulu sederhana, yang dulu rela berbincang panjang dengannya meski dalam keadaan lapar. Kini, yang ada di depannya hanyalah lelaki asing yang lebih sering memikirkan dunia luar ketimbang rumah yang pernah jadi saksi perjuangan mereka. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Ernie akhirnya membuka percakapan. Suaranya tenang, meski dalam dadanya ada badai. "Endra, boleh aku bicara sebentar?" Nanda yang sedang merapikan jaketnya hanya menoleh sebentar. "Kenapa? Aku capek banget." "Nih, besok aja." "Ya, sebentar saja," pintanya. Ada getar halus dalam nada suaranya, tapi Ernie berusaha tegar. Nanda menghela napas panjang, lalu duduk di kursi seberang. "Ya sudah, ada apa?" Ernie menatap suaminya, mencoba menembus dinginnya tatapan itu. "Kamu masih ingat, Endra, dulu waktu kita nggak punya apa-apa? Saat kita harus makan seadanya. Bahkan aku rela jual perhiasan pemberian orang tuaku demi kamu bisa beli etalase warung." Wajah Nanda menegang. Ia tidak langsung menjawab, hanya memainkan jarinya di atas meja. "Aku nggak pernah menyesal, Endra," lanjut Ernie, suaranya lirih tapi mantap. "Aku lakukan semua itu karena aku percaya sama kamu. Aku percaya usaha kita akan berhasil. Dan sekarang, kita memang sudah jauh lebih baik. Tapi aku merasa, kamu mulai lupa. Kamu lupa kalau dulu kita bertahan bukan hanya karena kerja kerasmu, tapi juga karena kita saling dukung." Nanda tersenyum tipis, tapi dingin. "Nih, aku nggak lupa. Aku tahu kamu pernah berkorban. Tapi kalau aku berhenti sibuk sekarang, semua yang kita punya bisa hilang. Kamu harus ngerti, dunia ini keras. Nggak ada waktu buat terus menengok ke belakang." Jawaban itu menusuk hati Ernie lebih dalam daripada yang ia bayangkan. "Aku nggak minta kamu berhenti kerja, Endra. Aku cuma minta kamu jangan lupakan aku. Jangan lupakan rumah kita. Aku ada di sini bukan hanya untuk masak dan beres-beres. Aku istrimu. Aku ingin didengar." Nanda menghela napas lagi. Kali ini lebih berat. "Nih, kamu terlalu sensitif. Semua yang kulakukan ini buat kita. Kalau aku harus menghabiskan waktu di luar, itu demi masa depan. Jadi tolong, jangan bikin ribet dengan cerita lama." Kalimat itu membuat air mata Ernie menetes tanpa bisa ia tahan. Ia buru-buru mengusapnya, tidak ingin terlihat rapuh. "Cerita lama itu bagian dari kita, Endra. Kalau kamu benar-benar menghargainya, kamu nggak akan bicara seolah-olah aku cuma beban." Suasana hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak lambat tapi menyakitkan. Nanda berdiri, enggan menatap istrinya lebih lama. "Aku capek. Nih, besok kita bahas lagi kalau kamu mau. Sekarang aku mau tidur." Ia melangkah masuk ke kamar, meninggalkan Ernie sendirian di ruang tamu dengan hati yang semakin hancur. Ernie duduk mematung. Di kepalanya terputar kembali kenangan masa lalu,
Wajah Nanda yang penuh semangat meski tangannya kotor karena mengangkat karung. Malam-malam panjang mereka berdoa sambil berpelukan. Suara lembut suaminya yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan. Semua itu kini terasa jauh. Seakan hanya mimpi yang perlahan pudar. Dengan suara bergetar, Ernie berdoa dalam diam. Ya Allah, kuatkan hatiku. Jika dia lupa, ingatkanlah. Jika dia menjauh, jagalah aku agar tetap tegar. Jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri. Malam itu, luka lama semakin dalam. Nanda menanggapi dengan dingin, seolah semua pengorbanan hanyalah cerita basi yang tidak layak diulang. Bagi Ernie, peringatan itu mungkin terdengar sepele, tapi ia tahu hatinya sudah memberi tanda, ada yang retak, dan jika terus dibiarkan, mungkin tak akan bisa kembali seperti semula. Hari-hari setelah percakapan itu terasa semakin berat bagi Ernie. Ia masih mencoba menjalani perannya seperti biasa, menyiapkan makanan, menjaga rumah tetap rapi, bahkan sesekali membantu mengurus warung. Namun, luka di hatinya tidak mudah hilang. Kata-kata dingin Nanda saat ia mengingatkan tentang masa lalu terus terngiang, membuat senyumnya semakin jarang muncul. Malam-malam yang dulu ia isi dengan doa penuh harapan kini lebih banyak dilalui dengan tangisan tertahan. Ernie tidak lagi mencoba menegur atau menasihati Nanda. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia sadar kata-katanya selalu dianggap gangguan. Setiap kali ia berusaha bicara, yang ia terima hanyalah tatapan meremehkan atau jawaban singkat yang menolak keberadaannya. Pelan-pelan, Ernie memilih diam. Ia berhenti menunggu Nanda di meja makan, berhenti menyiapkan teh hangat larut malam, berhenti berharap suaminya pulang lebih cepat. Ia tetap melaksanakan kewajibannya, tapi tanpa lagi menaruh harapan akan perhatian balik. Suatu sore, ketika Nanda pulang dengan wajah penuh semangat setelah menghadiri pertemuan bisnis, Ernie hanya menyambutnya dengan senyum tipis. Tidak ada pertanyaan panjang, tidak ada rasa penasaran. "Kamu nggak mau tahu aku habis dari mana?" tanya Nanda, sedikit heran dengan sikap istrinya. Ernie menoleh sebentar. "Kalau kamu mau cerita, aku dengar. Kalau enggak, ya enggak apa-apa." Jawaban itu membuat Nanda diam sejenak. Dulu, Ernie selalu penuh semangat menanyakan kabarnya, mendengarkan cerita panjangnya. Kini, ada jarak yang mulai terasa, meski Ernie menyampaikannya dengan tenang. Bagi Ernie, diam bukan lagi tanda kesabaran, tapi bentuk perlindungan diri. Ia tahu, semakin ia bicara, semakin hatinya terluka. Maka ia memilih menjaga jarak, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesadaran bahwa dirinya juga pantas dihargai. Di dalam kamar, Ernie sering merenung lama di depan cermin. Wajahnya tampak lebih pucat, garis lelah semakin jelas. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku juga berharga. Aku nggak boleh terus merasa rendah hanya karena dilupakan. Kalau dia nggak lagi menganggapku penting, aku tetap harus menghargai diriku sendiri." Keputusan itu bukan berarti ia berhenti mencintai Nanda. Hatinya masih penuh kasih, masih berharap suatu hari suaminya tersadar. Tapi ia tidak ingin lagi membiarkan cintanya menjadi alasan untuk terus tersakiti. Kesunyian yang diciptakannya mulai membuat suasana rumah berbeda. Tidak ada lagi percakapan panjang sebelum tidur. Tidak ada lagi senyum hangat yang menyambut kepulangan Nanda. Yang ada hanyalah rutinitas dingin, Ernie dengan dunianya sendiri, dan Nanda dengan kesibukannya yang kian menjauh. Suatu malam, ketika Nanda masuk kamar setelah seharian di luar, ia menemukan Ernie sudah terlelap dengan wajah lelah. Di sampingnya ada buku catatan kecil yang terbuka, berisi tulisan tangan rapi. "Aku lelah jadi sosok yang terus menunggu. Aku ingin tetap mencintai, tapi juga ingin mencintai diriku sendiri." Nanda hanya menatap sekilas sebelum mematikan lampu. Ia tidak benar-benar memahami arti kata-kata itu, seolah terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Bagi Ernie, malam itu menjadi titik kesadaran.
Ia tidak bisa terus berharap pada orang yang tak lagi menoleh padanya. Ia akan tetap menjalankan perannya sebagai istri, tapi tidak akan lagi mengorbankan dirinya sampai habis. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri, meski masih di dalam rumah yang sama. Kesabaran yang ia banggakan selama ini akhirnya mencapai batas. Dan batas itu bukan berarti ia menyerah, melainkan ia mulai memilih jalan baru. Jalan untuk menjaga harga dirinya, meski hatinya masih penuh cinta yang tak terbalas. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat celah jendela ruang tamu, menyoroti meja yang penuh dengan bunga kering dan secangkir teh yang sudah dingin. Ernie duduk termenung, pikirannya berkelana. Semalam, ia kembali menunggu Nanda pulang hingga larut. Namun, yang datang hanya sisa aroma parfum asing yang kian membuat jarak di antara mereka terasa nyata. Ernie menatap tangannya sendiri. Jari-jari yang dulu lincah mengurus warung, menyiapkan dagangan, dan membantu Nanda mengatur keuangan, kini lebih sering diam tanpa arah. Saat itulah ia teringat pada sahabat lamanya, Rina, yang dulu pernah mengajaknya ikut berjualan kue kecil-kecilan. Waktu itu Ernie menolak karena terlalu sibuk membantu Nanda. Kini, ia merasa panggilan itu kembali datang. Dengan keberanian yang lama ia pendam, Ernie mengambil ponselnya dan menghubungi Rina. "Rin, apa tawaranmu dulu masih berlaku?" tanyanya pelan, hampir ragu. Di seberang, suara Rina terdengar hangat. "Tentu saja, Ernie. Aku malah senang kalau kamu mau. Aku butuh partner yang bisa dipercaya. Kita bisa mulai dari kecil, nggak usah terburu-buru." Ucapan itu membuat hati Ernie bergetar. Sudah lama ia tidak mendengar kata-kata yang membuatnya merasa dihargai. Ia tersenyum, meski ada air mata menetes. "Baiklah, Rin, aku mau coba." Hari-hari berikutnya, Ernie mulai menemukan kembali semangatnya. Ia membantu Rina membuat kue basah, onde-onde, risoles, dan bolu kukus, yang kemudian dititipkan ke warung-warung sekitar. Tangannya kembali sibuk, tubuhnya kembali bergerak, dan hatinya kembali merasakan denyut kehidupan yang pernah hilang. Setiap pagi, Ernie berangkat lebih awal ke rumah Rina. Mereka memasak sambil berbincang, tertawa kecil, dan saling menguatkan. Rina sering berkata, "Aku salut sama kamu, Ernie. Kamu nggak pernah menyerah. Padahal banyak orang kalau ada di posisimu mungkin sudah putus asa." Ernie hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan soal menyerah atau bertahan. Ini soal menemukan dirinya kembali, yang selama ini terkubur di balik kesetiaan tanpa henti pada suami yang kian menjauh. Sore hari, ketika ia pulang membawa sisa kue yang belum laku, Ernie tidak lagi merasa kecewa. Justru ia merasa bangga, karena ada hasil nyata dari keringatnya sendiri. Ia bisa membeli sayur dari uang hasil jualan, atau sekadar menabung receh di toples kaca kecil di kamarnya. Nanda mulai menyadari perubahan itu. Suatu malam, ia melihat Ernie pulang agak larut dengan tas belanja berisi bahan kue. "Kamu dari mana?" tanyanya dengan nada heran. Ernie menoleh sebentar. "Bantu Rina. Kami jualan kue." "Jualan kue?" Nanda tertawa kecil, sinis. "Apa yang bisa diharapkan dari itu? Hasilnya paling cuma receh. Nih, mending kamu fokus di rumah aja." Kata-kata itu menusuk. Tapi kali ini Ernie tidak terpuruk. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menjawab tenang, "Receh pun hasil kerja keras. Dan aku bahagia melakukannya." Nanda terdiam, tak menduga istrinya bisa setegas itu. Namun, ia tidak menanggapi lebih jauh. Ia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, terlalu yakin bahwa dunia besar yang ia jalani jauh lebih penting daripada usaha kecil istrinya. Bagi Ernie, komentar sinis itu justru menjadi penguat. Ia semakin yakin bahwa langkahnya benar. Ia tidak lagi menunggu pengakuan dari Nanda. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu berdiri tegak,
meski tanpa tepukan di bahu dari orang yang dulu paling ia percaya. Hari demi hari, usahanya bersama Rina perlahan berkembang. Beberapa warung mulai rutin memesan kue darinya. Sesekali, tetangga datang langsung membeli karena tahu kualitas kue buatan Ernie lembut dan rasanya enak. Di wajah Ernie, senyum yang lama hilang mulai kembali. Ia merasa hidupnya tidak lagi hanya berputar di sekeliling Nanda. Ia punya ruang sendiri, punya tujuan sendiri, dan yang terpenting, ia mulai kembali menghargai dirinya. Di dalam doa malamnya, Ernie berucap dengan penuh syukur. Ya Allah, terima kasih Engkau tunjukkan jalan. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku bersama Nanda, tapi setidaknya sekarang aku punya kekuatan untuk berdiri, bukan hanya menunggu. Malam itu, ia tidur dengan hati yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ernie merasa ia kembali menemukan jati dirinya. Sosok perempuan yang setia, tapi juga berharga, dan pantas bahagia dengan jalannya sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak Ernie memulai usahanya bersama Rina. Dari langkah kecil menjual kue ke beberapa warung, kini ia mulai dikenal di lingkungan yang lebih luas. Pelanggan datang tidak hanya dari sekitar rumah, tetapi juga dari kota tetangga yang penasaran dengan kualitas kue buatan Ernie. Setiap pagi, rumah kecilnya berubah menjadi dapur kecil yang sibuk. Aroma pandan, coklat, dan rempah-rempah menyelimuti setiap sudut. Ernie bekerja dengan senyum yang tulus, tidak lagi membawa beban batin seperti dulu saat harus menunggu perhatian Nanda. Kini, setiap tetes keringatnya terasa berarti karena hasilnya nyata. Uang yang ia hasilkan sendiri, penghargaan dari pelanggan, dan rasa percaya diri yang mulai kembali. Suatu sore, Rina datang dengan wajah berseri-seri. Ernie, lihat ini. Pesanan kue dari restoran besar di pusat kota mereka terima semua. Mereka mau pesan rutin setiap minggu. Ernie terkejut, tapi hatinya melonjak bahagia. Serius? Rin? Ini luar biasa. Rina tersenyum. Iya, kamu pantas dapat ini, Ernie. Semua kerja kerasmu mulai membuahkan hasil. Momen itu membuat Ernie sadar bahwa selama ini ia mampu berdiri sendiri, tanpa harus bergantung pada Nanda. Ia mampu menciptakan peluang, mengambil keputusan, dan merasakan kepuasan dari usahanya sendiri. Tidak ada lagi rasa terabaikan atau kesedihan karena suami yang sibuk dan meremehkan. Semua pengorbanannya kini kembali dalam bentuk kebanggaan dan kemandirian. Hari-hari Ernie pun lebih teratur. Ia belajar manajemen sederhana, mencatat stok bahan, memantau permintaan, bahkan mengatur pengiriman kue ke beberapa titik. Teman-temannya di lingkungan baru mengagumi ketekunannya, dan para pelanggan setia menyukai kue buatan tangan yang penuh cinta. Suatu malam, saat duduk sendiri di ruang tengah, Ernie menatap buku catatan lama yang berisi doa-doa masa sulitnya. Ia tersenyum pelan. Semua air mata, kesabaran, dan pengorbanannya kini memiliki arti. Ia tidak menyesali apapun yang ia lakukan, bahkan saat harus menahan luka dari sikap Nanda. Tidak hanya itu, keberhasilan ini juga memberinya keberanian untuk memperluas jaringan. Ia mulai menawarkan kue ke kafe-kafe kecil, menerima pesanan untuk acara keluarga, dan secara perlahan nama Ernie mulai dikenal di kalangan pelanggan yang lebih luas. Kepuasan terbesar bagi Ernie bukan sekadar uang atau pengakuan, melainkan rasa percaya diri yang tumbuh kembali. Ia merasa lengkap, utuh, dan berharga, bukan karena pengakuan orang lain, tapi karena dirinya sendiri yang mampu menegakkan kaki di dunia yang selama ini ia pandang remeh. Suatu sore, Nanda datang tanpa permisi, melihat rumah berantakan karena Ernie sibuk menyiapkan pesanan besar. Ernie, kok rumah berantakan gini? Kamu sibuk terus? Ya. Ernie menoleh, tersenyum tenang. Ya, Endra, aku sedang ada pesanan besar. Alhamdulillah, usaha kami berkembang. Nanda menatapnya, matanya sedikit terbelalak.
Ia mulai menyadari bahwa Ernie tidak lagi tergantung padanya. Sosok yang dulu ia anggap lemah kini tampil tegar dan mandiri. Sebuah rasa kagum terselip di hatinya, meski ia tidak mengatakannya. Ernie hanya tersenyum, menatap Nanda dengan mata hangat tapi tenang. Aku bisa berdiri sendiri. Endra, aku tetap mencintaimu, tapi aku juga pantas bahagia dengan jalanku sendiri. Malam itu, Ernie menutup buku catatannya, menatap langit di jendela rumah kecilnya. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi kini ia berjalan dengan kepala tegak. Tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi rasa tersisih. Ia telah menemukan kekuatannya sendiri, dan dunia pun mulai mengakui hal itu. Pagi itu, Nanda duduk termenung di ruang kerja kecilnya, menatap tumpukan laporan keuangan yang berantakan. Angka-angka di layar komputer terasa seperti ledakan di kepalanya. Utang menumpuk, pemasukan menurun drastis, dan sebagian rekan bisnis mulai menarik diri. Usaha yang dulu ia banggakan kini berada di ambang kehancuran. Beberapa minggu terakhir menjadi mimpi buruk bagi Nanda. Pemasok menagih pembayaran yang tertunda, beberapa pelanggan besar membatalkan pesanan, dan beberapa kontrak kerjasama yang ia andalkan ternyata berpindah ke pesaing. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga ia hampir tidak sempat bernapas. Di luar rumah, gemuruh dunia terus berjalan. Namun di dalam hati Nanda, ada rasa sepi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia yang dulu dikelilingi orang-orang percaya diri, teman-teman, kelas atas, kini merasa kosong. Mereka yang sempat tertawa bersamanya di pesta-pesta mewah, kini menghilang begitu melihat tanda-tanda kegagalan. Nanda mencoba menghubungi beberapa rekan lama, berharap ada yang bisa menolong. Namun panggilannya tidak dijawab, pesan-pesannya diabaikan. Setiap jawaban yang datang hanyalah formalitas atau penolakan dingin. Ia baru menyadari bahwa lingkungan baru yang ia banggakan selama ini ternyata rapuh. Hubungan yang ia kira erat hanyalah semu. Ia duduk di kursi, menundukkan kepala, memegang wajahnya dengan kedua tangan. Kepedihan yang selama ini ia ciptakan sendiri kini kembali menghantamnya. Kesuksesan yang pernah memberinya kebanggaan kini menjadi ingatan pahit akan kesepian dan penyesalan. Nanda teringat malam-malam ketika Ernie dulu menemaninya di masa sulit. Makan seadanya, tetap sabar, dan selalu ada saat ia menyerah. Saat itu ia terlalu sibuk mengejar mimpi dan terlalu percaya diri untuk melihat betapa besar pengorbanan istrinya. Kini, di saat semua orang meninggalkannya, ia merasa kesepian. Tidak ada senyum hangat menunggu di meja makan, tidak ada tangan lembut yang menenangkan hatinya, hanya kesunyian yang menekan dada. Ia mencoba menghubungi Ernie, tapi hati kecilnya ragu. Ia tahu sikapnya di masa lalu telah menyakiti wanita itu berkali-kali. Bayangan peringatan Ernie tentang masa-masa sulit mereka dulu muncul jelas di benaknya. Saat itu, Nanda merasa tersingkir dari rumah yang seharusnya menjadi tempatnya merasa aman. Dengan tangan gemetar, Nanda akhirnya menelpon. "Nih, aku butuh bicara." Suaranya lirih dan berbeda dari biasanya. Ernie yang mendengar panggilan itu hanya diam sejenak, menilai nada suara suaminya. Ada kesedihan, ada penyesalan, tapi ia tetap tenang. "Endra, aku dengar. Tapi malam ini aku sudah lelah. Kita bicara besok pagi." Jawaban Ernie membuat Nanda terdiam. Ia sadar, kehangatan dan kesabaran yang dulu ia abaikan kini tidak mudah ia dapatkan kembali. Ia merasa pahitnya penyesalan menusuk tulang, lebih pedih daripada kegagalan finansial yang ia alami. Siang itu, Nanda duduk sendirian di ruang tamu. Di luar, matahari bersinar cerah, namun di hatinya ada kegelapan yang pekat. Ia menatap foto Ernie yang dulu selalu tersenyum di dinding kecil ruang mereka, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa kehilangan yang nyata. Kesuksesan yang pernah ia banggakan kini menjadi ingatan pahit tentang apa yang hilang. Perhatian, cinta, dan dukungan sejati dari orang yang selalu ada di sisinya. Bisnisnya hancur.
rekan-rekannya pergi, dan ia sendiri menghadapi kesepian yang tak pernah ia bayangkan. Nanda kini memahami arti pahit dari semua yang ia abaikan. Kesuksesan yang sempat membuatnya sombong kini sirna, meninggalkan ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh penyesalan dan refleksi diri. Di malam harinya, ia duduk termenung di meja kerjanya. Tidak ada suara musik, tidak ada tawa, tidak ada pesta. Hanya keheningan dan bayangan masa lalu yang menempel kuat. Ia menutup mata, menyesali semua sikap yang pernah ia lakukan terhadap Ernie. Untuk pertama kalinya, Nanda benar-benar merasakan konsekuensi dari kesombongan dan ketidakpeduliannya. Dunia yang dulunya terasa gemerlap kini runtuh, dan ia sendiri harus menghadapi pahitnya kehancuran sendirian. Sejak kejatuhan bisnisnya, Nanda tidak lagi sama. Ia duduk lama di ruang kerja yang kini terasa hampa, memegang kepala dengan tangan gemetar, menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Ernie, istrinya, selalu menjadi fondasi di balik segala usaha dan keberhasilannya. Hari-hari yang dulu ia habiskan dengan kesombongan dan meremehkan pendapat Ernie kini terasa bagai bayangan gelap yang menekan dada. Ia ingat malam-malam ketika Ernie menunggu di meja makan, menyiapkan makan sederhana sambil tersenyum meski hatinya lelah. Ia ingat pengorbanan Ernie menjual perhiasan pemberian orang tuanya demi modal usaha. Semua momen itu kini terasa bagai jarum yang menusuk hati. Nanda menatap sekeliling rumah yang sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan hangat, tidak ada tangan lembut yang menepuk bahunya saat ia pulang lelah. Ernie kini sibuk dengan usaha sendiri, lebih mandiri, dan bahagia menemukan jalannya tanpa bergantung padanya. Ia menyadari bahwa jarak yang tercipta bukan hanya akibat kesibukan atau dunia baru yang ia pilih, tetapi karena sikapnya sendiri yang meremehkan dan melukai hati Ernie berulang kali. Dengan langkah ragu, Nanda mencoba mendekati Ernie. Ia menemui istrinya di dapur kecil tempat Ernie menyiapkan kue untuk pesanan berikutnya. Hidungnya terasa panas, dada sesak, karena ia tahu kata-kata yang akan keluar harus tulus dan lembut, bukan sekadar formalitas. "Nih, aku minta maaf." Suara Nanda bergetar, tak seperti biasanya. "Aku sadar, aku salah. Salah karena sering merendahkanmu, salah karena mengabaikan semua pengorbananmu selama ini." Ernie menatap suaminya dengan mata yang tenang tapi waspada. Senyumnya tipis, menandakan bahwa ia mendengar, tapi hatinya tidak lagi mudah terguncang oleh penyesalan yang terlambat. "Nanda, aku tahu kamu menyesal," kata Ernie pelan. "Tapi percayalah, rasa sakit itu tidak hilang begitu saja. Apa yang kamu lakukan telah meninggalkan luka yang tidak mudah ditutup kembali." Nanda menunduk, menahan air mata. "Aku tahu, aku bodoh. Aku terlalu sombong dan terlalu percaya diri sampai melupakanmu, sampai melupakan rumah yang selama ini menjadi tempatku merasa aman." Ernie menghela napas panjang. Ia sudah terbiasa menahan kecewa, terbiasa menjaga hati agar tetap kuat. "Endra, aku tetap mencintaimu, tapi aku tidak bisa lagi hanya menunggu perhatian atau pengakuanmu. Aku sudah belajar berdiri sendiri." Kata-kata itu seperti pukulan bagi Nanda. Ia ingin memeluk Ernie, ingin meminta maaf lebih banyak lagi, ingin menghapus semua kesalahan yang pernah ia buat. Namun, ia sadar bahwa cinta dan kesetiaan Ernie bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan kembali. "Nih, aku ingin berubah. Aku ingin menjadi suami yang kamu banggakan lagi, tapi aku tahu mungkin terlambat," kata Nanda dengan suara hampir putus asa. Ernie menatapnya lama. Ada rasa iba, ada rasa prihatin, tetapi juga ketegasan. "Endra, perubahan itu baik, tapi jangan menganggap semua bisa kembali seperti dulu. Aku sudah menemukan diriku sendiri, dan aku bahagia. Jika kamu ingin berada di sisiku lagi, harus ada usaha nyata, bukan sekadar penyesalan." Nanda hanya bisa mengangguk. Di dalam hatinya, ia merasakan pahitnya penyesalan yang datang terlalu lambat.
Semua kesuksesan yang dulu ia banggakan kini terasa hampa tanpa dukungan dan cinta dari wanita yang selalu ada untuknya. Ia menyadari bahwa waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan, dan hubungan yang rusak memerlukan lebih dari sekadar kata maaf untuk diperbaiki. Malam itu, Nanda duduk sendiri di ruang tamu. Hatinya dipenuhi kesadaran yang baru, bahwa cinta, kesetiaan, dan pengorbanan tidak bisa diganti dengan kesuksesan semu. Ia belajar bahwa kesalahan yang pernah dibuat meninggalkan jejak yang mendalam, dan menyesal tanpa tindakan nyata hanyalah penyesalan kosong. Di sisi lain, Ernie menatap Nanda dengan tenang. Ia tetap membuka hati, tetapi juga menetapkan batas. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal mencintai, tapi juga menghargai diri sendiri. Dan kali ini, ia tidak akan kehilangan itu, meski Nanda ingin memperbaiki segalanya. Pagi itu, sinar mentari menembus tirai jendela dapur kecil milik Ernie. Udara segar dari halaman yang rapi membawa aroma kebebasan yang terasa berbeda dari masa-masa dulu, ketika ia masih menunggu perhatian Nanda. Kini, semua terasa ringan. Ernie menata adonan kue, tangannya lincah, wajahnya tenang, dan senyum kecilnya menunjukkan rasa percaya diri yang tulus. Ernie telah melewati begitu banyak badai, kesulitan ekonomi, pengabaian dari suami, dan luka batin yang mendalam. Namun, hari ini ia berdiri di puncak kekuatannya sendiri. Usaha yang dibangunnya bersama Rina berkembang pesat. Pelanggan datang silih berganti, tidak hanya karena kualitas kue, tetapi juga karena semangat dan ketulusan Ernie yang terpancar dalam setiap produknya. Nanda, di sisi lain, masih menghadapi kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Bisnisnya runtuh, rekan-rekannya pergi, dan rasa sepi menghantamnya lebih keras daripada sebelumnya. Ia menatap rumah yang dulunya penuh kehangatan, rumah yang kini menjadi saksi kesuksesan Ernie tanpa dirinya. Malam sebelumnya, Nanda kembali mencoba bicara dengan Ernie, meminta maaf, bahkan mengungkapkan penyesalan mendalam. Namun, Ernie tidak lagi tergesa-gesa. Ia menatap Nanda dengan mata yang mantap, hati yang tegar. "Endra, aku menghargai penyesalanmu, tapi aku tidak bisa lagi hidup menunggu perhatianmu," kata Ernie tenang. "Aku memilih bahagia dengan caraku sendiri. Aku tetap mencintaimu, tapi aku mencintai diriku sendiri lebih dulu." Nanda terdiam, memahami bahwa kata-kata itu bukan sekadar penghiburan, melainkan batas tegas yang tidak bisa ia langgar. Ia merasakan pahitnya kehilangan, bukan hanya materi, tetapi juga cinta dan dukungan yang dulu selalu ada di sisinya. Hari itu, Ernie membuka toko kecilnya lebih awal. Ia menyambut pelanggan dengan senyum tulus, melayani pesanan dengan cekatan, dan mengatur pengiriman dengan rapi. Setiap langkahnya menunjukkan ketegasan dan kemandirian yang kini menjadi identitasnya. Di luar, Nanda duduk di bangku taman, menatap langit yang cerah namun hatinya kelabu. Ia memikirkan semua kesempatan yang terlewat, semua pengorbanan Ernie yang dulu ia abaikan, dan semua kata-kata merendahkan yang kini terasa bagai penyesalan yang terlalu mahal harganya. Ernie menatap dari jendela, melihat Nanda sebentar, namun langkahnya tidak berhenti. Ia tahu bahwa masa lalunya bersama Nanda adalah bagian dari dirinya, tapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Ia memilih melanjutkan hidup dengan harga diri, dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap langkah di halaman toko, setiap sentuhan pada adonan kue, menegaskan bahwa Ernie kini bukan lagi wanita yang menunggu. Ia adalah sosok mandiri, tegar, dan mampu berdiri sendiri. Dunia mungkin telah menguji kesabarannya, tetapi ia membuktikan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan bisa diraih tanpa harus mengorbankan harga diri. Sementara itu, Nanda belajar arti kehilangan. Ia menyadari bahwa cinta dan dukungan yang tulus tidak bisa dibeli dengan kesuksesan semu, dan bahwa penyesalan, jika datang terlambat, hanya akan menyisakan rasa pahit. Ia menatap rumah kecil itu sekali lagi, dan untuk pertama kalinya memahami arti kehadiran Ernie selama ini, kehadiran yang kini tidak bisa ia genggam lagi.
Ernie menutup toko sore itu dengan tenang. Ia menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan, mengambil napas panjang, dan tersenyum. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi langkahnya mantap, hatinya tegar, dan jiwanya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Dengan setiap langkahnya menjauh dari masa lalu, Ernie tidak hanya meninggalkan luka dan penyesalan, tetapi juga membuka pintu menuju masa depan baru, masa depan yang penuh dengan harapan, kemandirian, dan kebahagiaan yang nyata. Akhirnya, cerita mereka mencapai titik tegas. Ernie berdiri di puncak kekuatannya sendiri, sementara Nanda menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang pernah ia buat. Dan di dunia yang sama, masing-masing belajar arti sejati dari pengorbanan, cinta, dan harga diri. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.